ketika udah sampai pada satu titik itu bertahap bangkit, kebahagiaan itu muncullah sebuah rasa, aku pengen teman-teman lain juga yang pernah merasakan rasa itu, juga bisa merasakan rasa seperti aku. Dari jatuh, mulai bertahap merasakan bahwa energi tanpa batas ini, cinta Allah ini dekat, ada dan selalu ada, dan itu bisa sangat merubah segala hal dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, lewat suffering, lewat penderitaan, lewat kejatuhan, justru kita menemukan cinta yang sebenar-benarnya cinta dalam rasa. Itulah kenapa hampir semua orang pasti akan mengalami satu sisi itu. Kejatuhan, lalu dia peka, lalu dia ketemu spiritual awakening, lalu dia bangkit, lalu berikutnya dia akan tumbuh dengan keindahan yang lebih dari sebelumnya. Kalau dulu tumbuh dalam pertumbuhan kesuksesan buat keluarganya doang, kalau sekarang dia pasti akan tumbuh dengan kesuksesan atau rasa yang terbangun untuk bisa menolong teman-temannya, keluarganya, orang-orang lain yang mungkin gak dikenal. Itu hampir sama flow-nya kayak gitu. Bahkan Jalaluddin Rumi bilang kan, bukankah deritamu, sedihmu, lukamu yang mempertemukan kamu dengan diri sejatimu dan dengan Tuhan. Kemudian gini Teh, saya tuh tadi malam sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman gitu ya. Conclusion dari obrolan kita itu ternyata bahwa setiap puncak pencapaian, setiap keberhasilan, kesuksesan hidup, itu ternyata satu paket sama yang namanya suffering, satu paket sama yang namanya penderitaan. Ketika kemudian penderitaan itu justru tidak diterima, itu yang kemudian susah membuat kita untuk take off. Ya. Nah, mungkin Teh Feby yang sudah mengalami banyak peristiwa dialektika kehidupan gitu, bisa sedikit bercerita tentang hal ini gitu. Silakan Teh Feby. Iya, Mas Hendra. Yang pertanyaannya keren banget sih. Sejatinya sebuah proses perjalanan itu menuju satu titik yang namanya kebahagiaan. Hampir semua tujuan, mau dia goals-nya apapun, pasti ujung cerita yang hendak dia capai itu adalah kebahagiaan. Di dalam rasa gitu, di dalam rasa kebahagiaan. Nah, dalam setiap perjalanan manusia, ketika dia berjalan, ada ego di situ. Ada ego yang melatar belakangi di situ. Ego itu kadangkala bercerita tentang aku dan kamu terpisah. Aku dan Tuhan terpisah. Aku dan segala hal itu terpisah gitu. Nah, ego ini kadang menyulut satu sisi, aku yang hebat, aku yang pinter, aku gitu. Pada satu titik dia merasa terpisah dengan orang lain, dia bahagia sendiri, asik sendiri. Istilahnya gini, berdoa ya buat keluarga gue. Untuk segala hal ya hanya untuk komunitas gue, hanya untuk lingkungan gue gitu. Di titik dasarnya itu ego yang naik, dia akan jauh dengan sejatinya dia yang memang cinta tanpa batas. Ego dan cinta murni ini berbeda gitu. Sehingga pada saat dia berjalan menjauhi sejatinya dia, untuk membuat ini balik masuk lagi ke sejatinya dia, itu nggak ada jalan selain penderitaan, Mas. Karena ego ini harus dinolin, gitu. Harus turun. Entah kejadiannya dia bangkrut, entah kejadiannya dia putus cinta, entah kejadiannya dia dihianati, entah kejadiannya dia ditipu, apapun kemasan ujungnya, untuk menurunkan standar si ego ini, dia harus ada satu momen kejedot gitu ibaratnya. Satu momen dia terpuruk jatuh. Jadi hampir rata-rata ketika orang pada zona nyaman tertentu, dia nggak ketemu titik ahanya, nggak ketemu. Sekarang gini, analoginya gini.
Ketika cahaya lilin, ya, dinyalain nih cahaya lilin. Cahaya lilin dinyalain pada kondisi terang benderang seperti ini, kerasa nggak sih si cahaya percikannya itu? Nggak kerasa. Kalau kita hidup selalu bahagia terus, titik ngeh sama pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta murni, cinta tanpa batas itu nggak kerasa, Mas. Tapi di titik rumah ini, lokasi ruangan ini gelap, gambarkan nih ruangan kita nih gelap nih, mati lampu, tak gelap. Ketika ada korek api nyalahin lilin yang cuma sedikit, kerasa nggak terangnya? Kayak gitu kurang lebih. Si kesuksesan, kebahagiaan, pencerahan, kebangkitan, atau apapun itu, memang akan selalu ketemu hukum keseimbangan keutuhannya. Ini lo ketemu kebahagiaan, tapi memulai kebahagiaan ini, ya memang jatuh terpuruk dulu dalam rasa ketakutan, dalam rasa kebingungan, dalam rasa penderitaan, karena si ego ini jatuh Mas turun. Di titik dia di level terbawah, penderitaan, kepahitan, bisa dikatakan gitu ya. Ketakutan, kepahitan, kecemasan. Di titik itu kan dia baru teriak, ya Allah tolong aku, gitu kan. Coba kalau bahagia, nggak ada tuh cerita dalamnya, berkata-kata ke dalam, atau berkata-kata ke semesta, atau ke Tuhan, ke siapapun tuh, dia nggak akan dapet rasanya. Sampai pada akhirnya pengalaman jiwa mengantarkan dia pada sebuah rasa yang gak pernah dia rasain sebelumnya. Kejatuhan, kebangkrutan, jatuh tertimpa tangga, terus putus asa yang ujungnya, kalau ini gimana lagi ya solusinya, kayaknya udah mentok, udah gak ada jalan, udah putus asa. Nah di titik dia drop jatuh itulah rasa itu nyambung, sama sejatinya rasanya dia. Karena titik terdalam dari kesedihan, penderitaan, core terdalamnya, itu juga cinta, Mas. Jadi core terdalam kebahagiaan itu dengan core terdalam penderitaan dan kesedihan, itu daleman isi core-nya, dasarnya, itu sama. Cinta. Ini tuh kayak kembar siam, Mas. Kebahagiaan misalnya sosoknya, kesedihan itu bayangannya. Kayak nggak bisa dipisahin gitu. Tapi keduanya ini judulnya sama nih, energi. Cuma si energi ini berbentuk kebahagiaan, energi ini berbentuk penderitaan. Padahal sama aja, energi dua-duanya. Hanya gerakannya aja yang beda. Si energi bergerak dalam tarian kebahagiaan, si energi ini juga bergerak atau termanifestasi dalam tarian kesedihan. Kalau kita sudah bisa melihat bahwa ini hanya sebuah cerita keutuhan dualitas, hidup kita kayaknya bahagia deh. Karena melihat kebahagiaan core-nya juga cinta, kesedihan core-nya juga cinta. Bukankah lewat kesedihan, Mas Hendra bisa bikin kanal ngaji rosa ya? Lewat kesedihan, lewat keprihatinan, lewat kepahitan, lewat pekanya kamu ngeliat, kenapa ya tetangga aku kayak gini? Bisa nggak ya aku memberdayakan orang terdekat? Lewat rasa yang teriris kan? Bener nggak? Itu semua muncul gitu. Begitupun sama kayak aku. Lewat rasa yang teriris ketika mentok, bingung, khawatir, sampai pada satu titik, oh kayak gini ya rasanya nggak punya uang. Oh kayak gini ya rasanya nggak punya beras. Oh kayak gini ya rasanya jatuh, mentok, bingung. Ketika ini rasa udah kita alami dan kita rasakan, ada sebuah kesadaran yang muncul dalam diri Mas Hendra ataupun dalam diri aku. Rasanya nggak enak kayak gini. Berarti kalau orang lain ngerasain hal yang sama, kayaknya aku harus bantu deh. Untuk mereka bangkit karena rasanya nggak nyaman. Ketika udah sampai pada satu titik itu bertahap bangkit, kebahagiaan itu muncullah sebuah rasa, aku pengen teman-teman lain juga yang pernah merasakan rasa itu, juga bisa merasakan rasa seperti aku. Dari jatuh, mulai bertahap merasakan bahwa energi tanpa batas ini, cinta Allah ini dekat, ada dan selalu ada, dan itu bisa sangat merubah segala hal dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, lewat suffering, lewat penderitaan, lewat kejatuhan, justru kita menemukan cinta yang sebenar-benarnya cinta dalam rasa. Itulah kenapa hampir semua orang
pasti akan mengalami satu sisi itu. Kejatuhan, lalu dia peka, lalu dia ketemu spiritual awakening, lalu dia bangkit, lalu berikutnya dia akan tumbuh dengan keindahan yang lebih dari sebelumnya. Kalau dulu tumbuh dalam pertumbuhan kesuksesan buat keluarganya doang, kalau sekarang dia pasti akan tumbuh dengan kesuksesan atau rasa yang terbangun untuk bisa menolong teman-temannya, keluarganya, orang-orang lain yang mungkin gak dikenal. Itu hampir sama flow-nya kayak gitu. Bahkan Jalaluddin Rumi bilang kan, bukankah deritamu, sedihmu, lukamu yang mempertemukan kamu dengan diri sejatimu dan dengan Tuhan. Karena memang itu udah satu paket keindahannya kayak gitu, Mas. Iya. Jadi mau luka, mau bahagia, ya udah kita That terima just semuanya. energi, itu cuma Ya. energi. Itu cuma gerakan energi. Itu cuma gerakan energi cintanya dia. Kalau kita bisa melihat dalam sudut pandang yang segalanya juga gerakan energi cinta, itu akan lebih ringan, Mas. Karena yang memberatkan itu adalah ketika kita melihat sebuah peristiwa dan kita kasih makna di situ. Kita kasih muatan di situ. Kita kasih muatan yang berat di situ. Jadi sebuah peristiwa nih hadir. Dia itu netral sebetulnya. Peristiwa itu hadir, dia netral. Tapi ketika misalnya ini ada aku, ini ada Fiona, ini ada Mas Hendra. Muatan lapisan emosi Feby, Hendra sama Fiona kan beda-beda nih. Muatannya beda-beda. Ketika ada sebuah peristiwa, misalnya Feby memaknai, aduh ya Allah ini gimana ya? Kejadian pencurian atau hilangnya cincin aku misalnya saat ini, waduh ini gawat ini membuat aku habis materi aku nih, uang habis ini segala macam. Karena ada mental kekurangan aku di situ. Tapi mungkin kalau Mas Hendra, hilangnya satu barang ini dengan kondisi yang sama nih misalnya, ini sinyal semesta, aku mau dikasih yang lebih gede daripada ini. Fiona beda lagi, udahlah, ntar juga pasti ada jalannya. Asumsi-asumsi yang Feby buat, asumsi yang Hendra buat, asumsi yang Fiona buat, asumsi dalam bentuk muatan nilai di dalam sebuah peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itulah yang menciptakan law of assumption, asumsi kamu yang akan mengantarkan realita itu terjadi pada diri kamu. Jadi kata prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itu bukan hanya sebuah prasangka terhadap Allah dalam bentuk apapun yang bisa dia imajinasikan. Tapi prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu menggambarkan sebuah sudut pandang di mana ketika ada sebuah peristiwa terjadi, kita memberikan asumsi muatan gitu terhadap itu. Ini sinyal semesta bakal lancar. Atau ada sebuah kejadian apapun, ini jalan untuk aku naik dan lompat lebih tinggi misalnya. Ada kejadian apapun, alhamdulillah nggak terjadi kondisi itu, berarti aku sedang diselamatkan. Jadi cobalah sama teman-teman untuk lebih kenal tentang law of assumption atau hukum asumsi, hukum prasangka. Karena semakin kamu memprasangkakan hari-hari kamu menyenangkan, baik, happy, itu yang akan terjadi. Iya. Gitu. Nah menariknya, kalau kemudian akhir-akhir ini aku coba melakukan kontemplasi terhadap beberapa pelajaran-pelajaran dari guru-guru spiritual dari luar negeri segala macam gitu, aku merasa bahwa hampir semuanya yang saya pelajari itu memang benang merahnya ada di Abundant Revolution gitu ya. TVB juga tidak menutup mata untuk belajar terus ke Ken Honda, jadi Spencer, bahkan Hildoskin yang terakhir-terakhir dan Geshe Michael, itu aku masih jalanin. Pelajaran-pelajaran dari Tao Te Ching pun juga ada di Abundant Revolution. TVB juga sempat diskusi, bahkan dulu belajar sama Mas Riko. Iya. Jadi wajar dong kalau kemudian teman-teman tuh nggak cocok dengan A, tapi ada yang lainnya sampai ketemu teknik yang paling pas gitu. Kita kasihkan, ketemu benang merahnya semuanya gitu ya Teh ya. Betul. Sehingga teman-teman
Jadi kalau udah ketemu benang merahnya dengan bahasa yang mudah dipahami, disitulah kemudian ketemu titik terang gitu ya Teh. Betul. Karena semua orang berangkat dari basic yang beda-beda, Mas. Hmm. Kalau kita buat kurva gitu ya, dari mulai yang menyerapnya awal, terus dia menyerapnya tinggi, anggaplah mungkin dia jenius atau mungkin apa kalau kita bikin perjalanan kurva, itu kan apa ya, spiritual awakening orang tuh beda-beda. Tapi sebenarnya kan landasan utama basic dalemannya sama. Sebenarnya kuncinya sangat simpel banget, Mas Hendra. Simpel banget. Menuju kelimpahan, menuju kesadaran, itu sangat simpel. Kenapa simpel? Orang itu natural kamu, orang itu ada di dalam dirimu. Kunci dari segala kunci, dari semua solusi rumit yang jika kita anggap rumit ya, itu cuma 2 kata, Mas. Mau berubah atau nggak mau berubah. Itu aja. Mau berubah atau nggak mau berubah. Mau tetap pakai identitas lama, penderitaan dan kekurangan, atau mau loncat, bukan loncat ya, atau mau dalam identitas baru, bahagia dan berkelimpahan. Cuma itu. Kalau kamu udah ngambil keputusan, aku nggak mau yang lama nggak enak, looping, gue menderita. Berarti gue pilih yang ini. Sebuah pilihan selalu ada konsekuensi dong, Mas. Yeah. Konsekuensinya ya habitnya berubah gitu loh. Kita nggak bisa milih yang ini tapi tetap dalam gerak yang lama gitu. Yang nggak berubah datanya. Ini kan hanya bercerita tentang program, Mas. Program data, file, memori di dalam pikiran. DNA kita nih manusia. Ini kan cerita memori yang tersimpan, Mas. Cerita file-file yang tersimpan. Kalau aku perhatikan ya Mas Hendra, dari testimoninya begitu banyak alumni di Abundant Revolution, itu bisa dilihat timeline prosesnya Mas. Jadi jika ini dilakukan secara rutin dalam kesadaran yang sadar untuk memilih, aku nggak mau dalam identitas lama yang menderita dan kekurangan. Aku ingin naturalnya aku, di mana Allah menciptakan kita dalam judul hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan. Di sini sekali lagi aku betul-betul ingin sampaikan ke teman-teman semua yang nonton saat ini. Izinkan teman-teman untuk terbuka, izinkan teman-teman untuk berani menerima sebuah kenyataan bahwa hak hidup semua orang yang hidup di alam semesta ini yang namanya manusia, itu hak hidup yang udah ditaruh sama Allah. Rencana penciptaan awal, itu tuh bahagia dan berkelimpahan, Mas. Itu udah hak kamu gitu. Itu yang harus kamu bisa alami dalam hidup kamu yang cuma sekali ini gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman di titik sekarang 2025 belum ketemu kata bahagia dan belum mengalami kata kelimpahan. Kita gali lebih dalam nih Mas Hendra. Teh Febi, kalau kata bahagia oke lah kita tahu ya. Bahagia kita bisa rasain. Kalau berkelimpahan gimana Teh? Apa aku harus punya mobil Ferrari? Apakah aku harus punya rumah 10M? Ataukah uangku harus deposito yang banyak? No, bukan. Bukan itu Mas Hendra. Kata berkelimpahan itu adalah sebuah mental, sebuah rasa yang bisa kamu rasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Jadi kalaupun misalnya di proses perjalanan awalnya kita seorang guru, misal gitu ya, kita seorang petani misal, atau kita seorang pekerja ART misal, atau apapun itulah basicnya. Ketika sebuah rasa kamu sudah mulai bisa merasakan bahwa hidup ini indah, Allah tuh baik, hidup di titik sekarang nih, di sini, saat ini, sekarang, hidup ini udah lebih dari cukup. Gitu. Mental cukup inilah yang perlu kita tularin. Karena itu start awalnya dari situ. Mau kita nol, mau kita minus, mau kita dalam start apapun, mau tukang becak, mau kuli bangunan, whatever.
ketika start pertama kamu adalah rasa mental yang, ya Allah makasih ya Allah, semua yang menjadi realita dalam kehidupanku, hidup ini udah lebih dari cukup. Nah, kata rasa yang cukup, ketika kita merasakan itu cukup, berikutnya kan ada rasa terima kasih dong, bener nggak? Ada rasa syukur dong. Ketika kita merasakan hidup ini udah lebih dari cukup, lalu berikutnya kita berterima kasih. Ya Allah makasih atas segala yang sudah dihantarkan dalam kehidupanku. Start dari situ aja deh. Kalaupun misalnya di titik kita minus ya, maksudnya ada PR, ada utang, ada segala macam, ada udah cicilan apa segala macam. Sementara ini itu memang realita yang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita ada PR, ada utang, ada apa, ada PR tertentu lah. Tapi kalau seandainya kita fokus sama rasa kekurangan, punya utang kan rasa kekurangan, punya sesuatu yang belum kita punya, ada rasa kekurangan. Tapi jika teman-teman semua terbuka untuk memahami, satu, hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, itu dulu deh yang pegang. Artinya semua orang punya hak yang sama untuk mengalami itu dalam hidup dia. Kenapa? Manusia diciptakan dalam level yang sebaik-baiknya proses penciptaan. Dan di dalam begitu banyak kisah gitu ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi memulai segala sesuatu di dalam judul itu, Mas. Tenang. Duduk diem. Sadari bahwa kalau kamu diem, kamu akan ketemu tuh sama sejatinya kamu tuh yang tenang, damai. Start dari situ dulu. Lalu rasakan nafas. Tarik nafas masuk. Waduh. Nanti tuh ketemu tuh titik kliknya, klik gitu. Iya ya, Allah hadirnya lewat nafas. Itu aja dulu. Itu kan gak susah, gak perlu pakai modal. Gak perlu ikut kelas juga kok. Start dari situ dulu aja. Berikutnya kalau udah, ya Allah makasih atas nafas ya Allah. Start from grateful dulu deh. Dari kata bersyukur dulu. Karena di dalam satu kitab suci itu dikatakan ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahin. Pasti nikmatmu akan aku tambahkan. Nah, start di situ dulu. Nanti tuh mulai tuh kebuka, jalan keluar kebuka, solusi kebuka. Nah, kalau udah ketemu satu kata itu, hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, oh TVB berarti hak hidup aku bisa merasakan bahagia dan kelimpahan dong. Absolutely yes. Nah, ketika udah mulai gitu, terus aku praktek apa teh? Sadar nafas syukur aja dulu gimana? Yang nggak perlu pakai modal, nggak perlu ngeluarin duit, nggak perlu apapun. Kalau udah bisa sadar nafas syukur, ya udah lihat YouTube ngaji Roso aja deh, yang Quantum Jam tuh ada tuh YouTube-nya. Dari situ ya biarkan nanti aliran ini mengalirkan, tubuh kamu akan bergerak bagaimana, seperti apa gitu. Iya. Tanggal 13 teh. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Tanggal 13 Oktober itu Ada Zoom juga. Itu Zoom Quantum Love. Yes. Untuk pertama kali. Iya, pertama kali. Khusus buat sahabat-sahabat yang belum punya jodoh, belum punya pasangan. Nah, ini disarankan sekali lagi khusus bagi yang masih jomblo ya, yang belum punya pasangan ya. Pendaftar mayoritasnya masih cewek. Ya. Nah, cowoknya ada juga, tapi masih kalah sama yang cewek. Jadi bagi jomblo-jomblo yang cowok, silahkan ya. Pilihannya banyak. Di grup maksudnya ya. Mas, apa sih yang membedakan Quantum Love ini dapat apa aja teman-teman? Kalau di Quantum Love itu di samping kemudian bisa mengikuti proses pembelajarannya langsung nanti dengan TVB lewat Zoom sekitar 2 jam. Nanti teman-teman juga dapat record dan dapat audio afirmasi. Ada 3 Mas audionya. Ya, 3 audio afirmasi yang itu nanti akan dibagikan buat teman-teman. Sekali lagi, ini kita dedikasikan supaya kemudian bisa menjadi jembatan, membantu teman-teman, mengencourage untuk lebih percaya diri, merasa layak, dan akhirnya kemudian bisa menarik jodoh dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Betul. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi gitu. Teh, Ya. Gini, ada ungkapan membuat
semesta berhutang kepada kita gitu. Jadi Ya, tidak sedikit teman-teman itu yang punya strategi untuk kemudian menghindari yang namanya menghindari yang namanya penderitaan, supaya nggak apes ya, supaya apa-apa mudah terwujud sesuai dengan yang dia inginkan gitu tuh dengan cara membuat semesta berhutang kepada kita. Lewat misalnya kalau yang di pesantren disuruh tirakat dulu ya, ya. lewat rajin ibadah, lewat ya banyak memberi, tapi tidak menggunakan kalkulasi supaya kemudian harap-harap dapat imbalan sekian. Itu dengan sendiri ternyata semesta memantulkannya itu secara presisi. Bagaimana TVB melihat strategi ini, cara ini. Jadi kita ingin mewujudkan sebuah keinginan atau kita ingin terhindar dari sesuatu musibah dengan cara membuat semesta berhutang kepada kita dulu. Kita kasih dulu, kita lepas dulu gitu. Itu bagaimana Teh konsep itu? Ya, sebetulnya punya latar belakang harapan atau tidak punya latar belakang harapan, dia akan memantulkan hal yang kurang lebih sama. Karena Allah itu pada saat manusia diciptakan, sebelum manusia diciptain nih Mas Hendra, dia udah bikin sistemnya dulu Mas. Jadi sebelum manusia diciptakan, dia udah bikin hukum-hukumnya dulu gitu. Udah bikin hukum semesta seperti cermin, udah bikin law of attraction, udah bikin law of projection, ada hukum energi, ada hukum kekekalan, ada hukum perputaran gitu. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan di alam semesta ini, itu tuh manajemen sistemnya tuh udah jadi dulu gitu. Jadi ini udah di dalam satu hukum semesta yang sudah pasti. Sudah pasti. Jadi mau kamu berharap atau tidak berharap, itu akan tetap mantulin hal yang sama gitu. Jadi ketika ada judul, buatlah semesta berhutang kepadamu, istilahnya kayak gitu ya. Judul serunya gitu istilahnya. Itu bercerita tentang bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum pertukaran energi. Ada hukum pertukaran energi. Jadi semakin banyak segala sesuatu kebaikan yang kamu alirkan, kamu lepaskan, kamu alirkan di dalam kebaikan kehidupan ini, kan di dalam hukum semesta itu ada hukum semesta seperti cermin tuh. Apa yang kamu lepaskan itu kan dipantulin balik ke kita gitu. Jadi semakin kamu melepaskan, memberikan segala sesuatu yang jadi gini rumusannya Mas. Kalau misalnya di dalam mindsetnya kamu, ini kan bebas ya, orang bebas berpikir kan. Kayak misalnya si A, si B, si C. Si A nih misalnya berbuat baik nih, berbuat baik, terus dia mindsetnya masih mindset anak TK nih. Oh, kalau aku berbuat baik ntar dibalas 10 gitu. Kan kesadaran orang beda-beda. Dibalas 10 nih. Ya dia akan dapetin itu sebetulnya Mas. Kan ada hukum asumsi. Sesuai asumsinya dia akan dapetin itu. Kalau misalnya dia berpikir, oh aku akan dibalas 100 nih, itu pun akan dalam pantulannya. Tapi Mas, yang lebih serunya, ketika kita melakukan sesuatu dan kita lepasin tanpa batas, gak berharap. Dapatnya malah tanpa batas, unlimited, bahkan di luar ekspektasi kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang itu ngalir aja, ikutin alirannya bahwa semua yang aku lakukan, semua yang aku berikan waktu, pikiran, tenaga, uang, whatever, apapun itu hanya gambaran implementasi dari gerakannya yang aku tuh pengen bilang makasih ya Allah, makasih banyak ya atas semua yang udah diterima, atas semua yang udah dinikmati, atas semua keindahan, kebahagiaan ini. Aku tuh mau mengekspresikan rasa bahagia itu dengan mengalirkannya lagi, rasa bahagia yang dari atas turun ke kehidupanku. Aku tuh mau mewujudkan rasa terima kasih ini dengan ngalirin gitu. Jadi pada saat berbuat itu udah bener-bener delivery-nya tuh cinta aja tanpa batas. Jadi ketika berbuat sesuatu pengen ekspektasi 10, lo dapet deh 10.
ketika ekspektasi 100 ya udah lo dapet 100. Tapi ketika nggak punya ekspektasi, dilepas semata-mata cinta, semata-mata cuma aliran alamiahnya kamu, itu gila itu dapet di luar nalar. Kebahagiaannya juga udah klimaks lah itu kebahagiaannya. Jadi menariknya seperti itu. Jadi cerita tentang semesta berhutang kepada kita itu adalah cerita sebuah analogi aja sih. Karena sebetulnya tetap akan ada hukum semesta yang semua orang nggak akan terlepas dari hukum itu. Kalau kita bilang semesta seperti cermin, bayangin langit yang ada di atas kepala kita, itu langit itu bagaikan cermin. Setiap orang nggak ada yang bisa terlepas dari itu, bahkan dia ada di dalam goa pun tetap kena pantulan itu. Karena alam semesta ini dirancang sama Allah, cara kerjanya itu vibrasi kamu yang terbaca, getaran kamu yang terbaca, Perasaan, energi kamu yang terbaca. feeling. Yes. Ya. Itu yang terbaca gitu. Jadi bicara rasa, bicara vibrasi, bicara frekuensi. Itulah cara bagaimana Allah dan semesta berkomunikasi sama kamu. Nah, di saat kita kemudian sudah merasa, oke lah, aku hanya kepanjangan tangannya aja, aku bersedia, terserah Tuhan mau mengalami peristiwa apa lewat tubuh ini gitu ya. Dan kita benar-benar sudah tidak ada keberduaan, yang ada adalah sebuah kemanunggalan gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat kemudian kita sudah berniat baik, tapi kemudian diisi udoni, ya, kita terus kemudian dihadapkan dengan sebuah peristiwa, ketemu sama orang-orang yang menyakiti kita, gitu. Saat kita udah stay di tadi, itu bagaimana? Gimana, Teh, Ya. yang kita rasakan? Gini Mas Hendra, faktanya, realitanya, selalu ada hukum keutuhan Mas Hendra. Mungkin Mas Hendra dan aku, teman-teman yang lain, juga mengalami. Ketika ngaji Roso banyak dipuji sama orang, ada hukum keseimbangannya kan? Ada yang nyala juga gitu. Jika teman-teman semua menyadari bahwa realitanya kebahagiaan, kesedihan, ini keutuhan yang satu. Gak bisa terlepas Mas. Jadi kalau kayak istilah ada bendulum, tau gak bendulum? Bandul, bendulum. Kalau kita gerakin, energi menggerakkan gitu ya, dia kan selalu begini Mas. Ding, 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 ding. Bendulum kan gitu, ini kan ada tengah-tengahnya tuh ya. Bandul ya, bendulum ya. Anggaplah sebelah sini ada kebahagiaan. Dia pasti akan bergerak ke sini lagi Mas. Cing. Bergerak ke sini lagi Mas. Cing. Bergerak ke sini lagi Mas. Cing. Itulah realitanya. Jadi kalaupun kebahagiaan itu hadir, kita udah berbuat baik, terus tiba-tiba kita difitnah, it's no problem. Itu adalah paket kehidupan. Itulah paketannya, itulah realitanya. Seperti yang tadi kita udah bahas. Anggaplah kebahagiaan itu sosoknya, kesedihan itu bayangannya. Atau kebalikannya. Kesedihan itu sosoknya, kebahagiaan itu bayangannya. Antara sosok dan bayangan kan gak bisa terpisah Mas. Mas Hendra diri tuh ada bayangan. Bisa gak dipisahin antara Mas Hendra dengan bayangannya? Begitulah realita hidup ini. Bahagia sedih, dipuji difitnah, berbuat baik dizolimi, ya itu udah satu paket. Tapi apa yang ngebuat semesta itu memberikan sebuah kejadian yang itu berulang-ulang terus? Habis anak meninggal misalnya, ada lagi. Sikap dan resolusi pandang yang bagaimana yang membuat itu kemudian seolah-olah itu kayak derita terus yang dialami orang itu gitu. Penolakan Mas. Penolakan. Yes. Dia tidak mau menerima. Betul. Dia tidak menyadari bahwa jiwa ini dirancang untuk mengalami semua spektrum rasa.
Mm, mm. Rasa bahagia, rasa sedih, itu semua harus digenapi, Mas. Harus dialami, harus dirasakan gitu. Karena gini, Mas Hendra bisa gitu bilang bahagia kalau nggak pernah ngerasain derita? Bener, 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 Nggak bener. bisa, Mas. Betul, betul, betul. Mas Hendra bisa bilang nggak, oh ini terang sekali, kalau Iya, belum pernah ngerasain gelap. ada terang karena ada gelap ya. Ada terang karena ada gelap, ada bahagia karena pernah kamu sedih. Kamu bicara orang itu kaya karena ada comparing orang miskin. Mm. Jadi kehidupan ini ketika kita mengetahui bahwa itu semua satu rasa, yaitu rasa bahagia, yaitu rasa cinta yang mewujud gerakannya jadi gerakan kebahagiaan. Bahagia itu dalamnya juga cinta. Sedih itu dalamnya juga cinta. Jadi korban dasarnya ini sama, Mas. Energi cinta murni tanpa batas, energi cinta. Sekarang coba kita renungkan. Bukankah hampir sebagian besar teman-teman yang join belajar di Bandan Revolution itu berawal dari kesedihan yang mendalam, penderitaan yang mendalam, kepahitan yang mendalam. Contohlah Mbak Rika, terus Mbak V, atau Mbak Santi yang sekarang udah nggak dalam judul-judul yang awal ya. Bukankah cerita sedih mereka itulah yang mengantarkan mereka ketemu sejatinya mereka yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kira-kira kalau teman-teman yang udah manifest itu, suaminya baik, suaminya tajir, uangnya banyak, rekeningnya cukup, mobil, ada rumah, ada segalanya tercukupi, bakal nge-WhatsApp Mas Hendra untuk ikut kelas nggak? Nggak akan, Mas. Lalu bukankah sedih itu, kesedihan itu, yang mengantarkan Fiona ketemu sama materi ini? Mengantarkan Dwi ketemu sama materi ini? Bukankah rasa sedih, penderitaan, luka, kepahitan itu juga cinta? Itu cinta, Mas. Kesedihan, balutan kesedihan, si cinta, si cover kesedihan inilah yang mengantarkan Fiona, Rika, Santi ketemu. Oh ternyata aku tuh bukan emosi ini ya. Aku tuh bukan si putus asa ini ya. Oh aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sejatinya aku tuh udah cukup lengkap. Udah ada di dalam. Nah itu yang nganterinnya judulnya apa? Bukannya kesedihan. Jadi bukankah kesedihan ini juga cinta? Cuma kebetulan aja packaging Iya. penderitaan. Pada akhirnya ketika kemudian kita bisa melakukan sebuah penerimaan terhadap apapun yang datang di dalam hidup kita, ya so far akan menjadi lebih baik, lebih lega, lebih bahagia gitu ya Teh ya. Tapi memang untuk benar-benar menerima itu butuh jam terbang kadang ya. Butuh jam Ada terbang. waktunya memang, Mas. Makanya komunitas terkadang sangat penting, sangat mendukung gitu ya. Sangat, Mas. Dan di Abundant Revolution bersyukurnya teman-teman peduli satu sama yang lainnya, dan kita memang susah ya cari orang tulus itu susah. Makanya kita belajar latihan jadi orang yang tulus. Kita hidup selama ini itu kan jujurnya penuh motif gitu kan ya. Makanya pentingnya untuk kemudian berkomunitas supaya kita ketularan ya. Energi, vibrasi ketulusannya gitu ya. Intinya sih tetap latihan dan belajar ya Teh ya. Dan sahabat semuanya, untuk acara di Bali Teh. Ya. Ya, acara sebenarnya banyak ya yang minta acara offline di Jakarta tuh banyak banget. Next deh setelah Bali kali, Iya Mas. deh ya. Kenapa ya? Karena mungkin Jakarta tuh tempatnya orang pusing kali ya. Tempatnya Titik orang center stres lah, Mas, gitu deket ya. kemana-mana. Agak Iya, panas soalnya Jakarta. bener sih. Iya, teman-teman yang mau join komunitas, nanti silakan mungkin bisa join di batch 19 deh. Ya. Tanggal 23 Oktober Oktober ya. Tanggal 23 Oktober. Terus kalau misalnya mau yang offline nanti di Desember sekaligus ikut reuni. Iya, yang mau join itu apa? Zoom hari Senin. Iya, nanti inbox aja, inbox.
hubungi aja tuh di bio TikTok ada kan kontaknya. Ya. Kontak Mbak Dara aja ya. Oke Teh. Eh, aku pengen ini nih aku belum pernah tanya kalau ini. Oh iya itu banyak teman-teman yang mau join. Silakan ya. Nanti kontak Boleh Mbak Dara banget. ya. Tanggal 6 ada Zoom. Terus tanggal 13 ada Quantum Love untuk cari Seru ini pasangan. Quantum Love. Tanggal 23 kelas online ya, batch 19. Terus nanti yang kelas selanjutnya di Desember. Teh Feby, Ya. bagaimana dirimu menjaga vibrasi lewat lagu-lagu gitu? Contoh, aku tuh dulu sering menjadi korban dari lagu-lagu yang aku nyanyikan sendiri. Nah dari situ kemudian aku mulai menelusuri, menelisik bahwa ternyata aku sampai pada sebuah kesimpulan bahwa lagu yang dinyanyikan, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Dan kemudian aku juga mengkomparasikan dengan apa yang aku lihat dari sisi eksternal. Banyak penyanyi yang menjadi korban dari lagu-lagunya gitu. Nah, bagaimana Teh Feby menginternalisasikan kesadaran bahwa kata-kata juga berperan untuk menciptakan sebuah realita di dalam kehidupan ini di materi Abundant Revolution? Ya. Kata-kata itu cara mencipta, Mas. Jadi ketika mulut kita bersuara, hidupku penuh kebahagiaan, hidupku penuh cinta, hidupku penuh romansa, hidupku penuh kelimpahan, hidupku penuh kelancaran. Jadi gini, kata-kata yang keluar dari mulutmu itu terdengar oleh telingamu, terdengar oleh semua 40 triliun sel tubuhmu. Dia menjadi sebuah perintah, Mas. Dia menjadi sebuah perintah yang kamu sadari, tidak kamu sadari, tahu, kamu nggak tahu, semua yang keluar dari mulut kamu, itu proses penciptaan. Apalagi jika dikatakan dengan rasa. Dan diulang-ulang. Dan diulang-ulang. Dengan rasa yang dalam gitu. Makanya di Abundant Revolution, Mas. Di daily rutinnya. Tapi gini loh, Mas. Anak-anak Abundant Revolution batch 1, 2, 3 yang awal-awal itu nggak dapet di yang judul terakhir nih, Mas. Kenapa? Karena kan insight alirannya pada saat waktu batch 1 itu kan di 12 Desember 2024. Baru bisa dikatakan itu Pentium 1 gitu. Artinya kita bertumbuh ya. Iya. Jadi bukan berarti nggak dikasih, karena waktu itu aku pernah ditanya gitu, Teh kok Arigato Mani kita belum dapet waktu batch 1? Iya memang alirannya belum turun gitu. Nah di batch-batch yang sekarang, itu udah mulai dikasih Mas, daily routine, itu setiap hari ucapin kalimat yang tadi. Mulai sekarang dan seterusnya, hidupku penuh kebaikan, penuh kebahagiaan, penuh cinta, penuh kelancaran, uang lancar masuk setiap hari, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kebijaksanaan. Ini kan menjadi cinta. bukti bahwa sekali lagi bahwa Teh Feby bukan memposisikan guru sebagai seorang guru. Teh Feby belajar, kita semuanya belajar bareng-bareng. Ya. Kalau dapat ilmu baru ya kita share ke teman-teman gitu ya. Dapat lagi baru kita bagi-bagi lagi. Dan belajarnya di Abundant Revolution itu tidak hanya di Teh Feby. Bisa ke mbak-mbak yang ada di sini juga. Masya Allah itu. Saling Seminggu membantu. 3 kali, Mas, mereka tuh bikin barengan rilis bersama, rilis dan sending love di hari Senin, Rabu, Jumat, di jam 8:30 malam. Dan kayak gitu tuh makin banyak loh. Keren. Yang WA aku, Mas aku disuruh teman-teman sekarang bikin komunitas ini kok. Kayaknya nggak tahu ya, pokoknya nanti ke depan bakal seperti apa. Pokoknya mengalir aja dan iya, bebasin aja mereka untuk berimprovisasi, untuk mengalirkan lagi kebaikan ini ke banyak orang. Iya, sekali lagi nggak tahu ke depan bakal seperti apa, tapi yang jelas kita berangkat dari sebuah niat yang tulus bahwa ya hidup kita itu mau dipakai apa sih, gitu kira-kira ya. Ya. Kalau tidak kemudian ya kita bersedia aja disuruh begini ya oke lah gitu. Jadi Mas, daily routine yang disampaikan yang bertahap itu ya, kayak waktu itu Arigato Mani belum ada, terus sekarang ada.
itu biasanya yang memang udah dipraktekin, Mas. Jadi udah aku praktekin, berhasil, baru dimasukin. Termasuk yang tadi itu, kalimat yang terakhir, hidupku penuh kebahagiaan, penuh kelancaran, penuh kebebasan, penuh kemudahan, penuh. Nah itu aku udah lakukan. Jadi yang udah dilakukan itu yang terjadi. Kalau di proses aku tuh dari mulai aku mengatakan itu sampai realita. Kalau aku belum tahu nih teman-teman testimoni nih, itu 2 minggu. Jadi orang beda-beda, Mas. Ada yang mempraktekkan itu rutin 2 minggu terjadi, ada yang sebulan. Jadi fasenya gini, Mas. 2 minggu tuh udah mulai tuh, kelihatan tuh kisi-kisinya. 1 bulan biasanya udah mulai tuh ada manifestasi kecil-kecil. Masuk 1 bulan tuh udah mulai tuh ada rasa bahagia dari dalam. Ini cerita teman-teman ya, dari recap all. Nanti fase berikutnya itu di 60 hari, Mas, di 2 bulan. Itu udah mulai tuh enak. Nah, di 3 bulan habit, itu udah jadi data. 3 bulan. Jadi kalau lihat perjalanan teman-teman, 3 bulan tuh udah bener-bener jadi data dia. Udah, enggak kok ini udah kebahagiaan gitu. Jadi dia udah auto, udah kayak nggak rungsing lagi sama masalah kenapa begini, kenapa begitu, udah enggak. Itu kalau yang teman-teman mau berani rutin ya, mengambil sikap hidup untuk perubahan dirinya sendiri. Karena kan yang nolong dirinya dia kan hanya dia. Apalagi kalau 2 tahun ya. Aduh, Masya Allah. Jadi Feby yang baru, jadi Hendra yang baru. Dengan senang hati kalau banyak jadi Hendra baru, Feby baru gitu. Jadi 1 bulan, signifikan sedikit kelihatan, 2 bulan udah mulai sedikit enak, 3 bulan jadi data. 6 bulan, kalau konsisten ya, manifest satu-satu itu biasanya. Itu sih yang aku lihat dari pengalaman teman-teman sih. Saya korban lagu galau. Oh iya, bodoh ya. Aku dulu juga. Iya, aku dulu juga pernah kayak gitu tuh. Iya. Makanya katanya siapa ya? Katanya Bosman deh kalau nggak salah. Dia bilang orang cerdas itu hanya mengatakan sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya sih gitu. Betul banget. Iya. Ya, jadi sahabat semuanya, kita terus bertumbuh, kita terus bertransformasi, dan next ke depan barangkali kita akan menghadirkan sebuah mudah-mudahan ini jadi gerakan kolosal lah ya. Kalau yang emak-emaknya, bapak-bapaknya kan sudah tersentuh di Badan Revolution itu kan sudah banyak banget gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meramu sebuah materi kesadaran yang menggabungkan antara spiritualitas dan finansial dijadiin satu, dan itu kita create untuk adik-adik kita pelajar dan mahasiswa. Yes. Nah, jadi ke depan kita akan mengarah ke sana, teman-teman. Semacam bikin bootcamp gitu barangkali. Jadi nanti volunteernya ada mbak-mbak banyak banget gitu. Kita ketemu pelajar-pelajar. Seru gak sih hidup kita ini kira-kira ya? Jadi tambah muda dong ya. Berasa umurnya belasan gitu. Iyalah, kita di Pacet, di mana-mana gitu kan seru gitu ya kali ya. Seru. Ntar pesertanya anak-anak yang udah pada belajar. Dan bayangin ketika anak-anak di usia itu, golden age seperti itu, terus kemudian dia udah mulai belajar tentang kesadaran, dan dia sadar bahwa tidak ada bedanya loh aku sama dirimu adalah aku adalah kamu. Kita benar-benar menegakkan cinta lah ya. Sedini mungkin. Supaya kemudian tidak membenci satu sama lain gara-gara beda agama, beda keyakinan, dan bersyukurnya di Badan Revolution kita udah nggak ada. Nggak ada jarak kan antara beda agama ini, itu, dan lain sebagainya gitu. Nggak ada. Dan yang lebih serunya, Mas, anak-anak usia belasan itu, sebelumnya kan dia punya data, lapisan emosi ya, yang jika itu tidak diizinkan kamu sadari, terima, alirkan, lepaskan dari sekarang, itu akan jadi jodoh dia. Dan tingkat perceraiannya tinggi tuh, ketika luka lamanya masih selalu ada di tubuh anak ini. Tapi kalau kita bisa memperkenalkan anak-anak seawal mungkin di usia-usia di atas 17 lah misalnya. Ini kan menjelang-menjelang, mereka di 20-25 menikah, bener nggak?
Nah, sisi pembenahan data dari awal dibenahi sedini mungkin. Sehingga kemungkinan besar dia mendapat jodoh yang sudah rapih sesuai kriterianya, kemungkinan lebih besar dia akan mendapatkan jodoh terbaiknya dia. Tanpa membawa luka lama. Tanpa membawa pantulan-pantulan. Karena jujur Mas, dari 100% yang belajar, 35% itu adalah masalah relationship, perselingkuhan, kemarahan, KDART, kecemasan, kekecewaan. Yang judul terbanyaknya adalah seperti yang aku pernah bilang, My Daddy Become My Husband. Jadi ketika dia melihat ayahnya galak banget menekan dia, ayahnya tidak memberi kebebasan kepada dia, data ini tersimpan di bawah sadar. Ini dibawa terus. Karena data ini kan yang memantulkan realita dia. Data inilah yang mengundang laki-laki dekat sama dia dengan judul karakter yang sama dan jadi suami dia. Berjalan di 30 tahun dia, 40 tahun dia, mulai cekcok. Sampai pada akhirnya ada kalimat nih dari yang private ke aku, Teteh kok suamiku mirip banget sih sama bapakku. Gitu. Itu banyak Mas. Yang perempuan, kalau yang laki-laki pun sama. Teteh aku pusing teh, istri aku tuh bawelnya sama kayak ibuku. Curigaannya apanya, itu banyak Mas. Nah, semoga ya dari rentetan benang merah pembelajaran yang Mas Hendra dan aku dapatkan ketika kita betul-betul menjadi teman buat teman-teman semua dalam menemani sama-sama, kita berdua juga sama-sama bertumbuh karena gak ada guru, gak ada mentor, gak ada motivator, no. Feby, Hendra, temennya, teman-teman, sama-sama kita berjalan dalam kesadaran. Posisi kita sama, sahabat, saudara, lebih dari saudara bahkan. Itu tuh menarik tuh nanti bikin Ngaji Roso Bootcamp gitu ya. Jadi Badan Revolution menyasar teman-teman yang masih muda. Karena gini, aku tuh bertahun-tahun gitu kerjaan saya tuh banyak kayak gitu teh. Jadi aku membersamai adik-adik pelajar-pelajar. Aku bikin puspres, pusat pelajar respek sosial. Aku mengkader banyak teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa di HMI segala macam itu yang kayaknya itu aku memang punya moral force untuk kemudian masuk ke lini situ. Jadi nanti mungkin yang kesadarannya kita hadirkan siapa, siapa gitu ya, finansialnya ada Teteh. Mungkin itu kayaknya bakal seru banget. Mereka akan diajari dekat dengan mimpi-mimpinya lewat kuantum jam dan lain sebagainya. Mereka akan kita kasih semacam kayak quote yang itu bisa menjadi proposal hidupnya kepada Tuhan. Jadi dia hidup tuh kayak punya tujuan yang jelas gitu ya, kira-kira rule-nya akan seperti apa gitu. Wah, ini kayaknya akan sangat mengena gitu ya. Banget. Masa depan Indonesia akan terlihat cerah gitu ya. Dan itulah perannya Hendra dalam hidup ini. Mungkin juga bisa jadi salah satu pilar peran aku juga. Karena aku ingat pada saat umroh kemarin, Mas Hendra. Pada saat umroh kemarin, aku lihat di ujung sana ada Hajarul Aswad, cowok semua yang antri di sana, ada petugasnya di sana. Aku cuma mikir, ini kalau pakai quantum jam bisa nggak ya kepala aku masuk ke situ? Segitu antriannya begitu panjang gitu. Itu quantum jam tercepat sih. Oh gitu. Yang pernah terjadi dalam kehidupan aku. Antriannya udah begitu sangat panjang sekali saat itu. Lalu aku merem sambil tawaf. Bayangkan dan rasakan 5 panca indera aku ajak bersensasi, kepala aku masukin ke Hajarul Aswad itu. Aku cuma pengen tahu wanginya kayak apa sih, kan fenomenal banget tuh si ceritanya. Wanginya benerannya kayak apa sih? Pada saat aku melek, itu mungkin sekitar 5-7 menit lah. Pada saat aku quantum jam bayangkan rasakan, lalu aku lepasin. Pas aku melek, orang Arab 2, Haja, do you want to go to Hajarul Aswad? Dia tahu apa yang ada dalam hati aku. Lalu aku ditarik sama dia, yang satu di depan, aku di tengah, yang satu di belakang. Dia langsung menerobos antrian. Aku kebawa tuh sama aliran begitu banyak orang. Pas di depan Hajarul Aswad, kepala masuk. Pas kepala masuk,
di situ aku tadinya berpikir apa yang aku mau wish gitu loh. Tapi pas masuk ke situ, gak ada apapun yang bisa aku katakan selain ya Allah aku pasrah berserah. Aliran Engkau aja yang akan mengantarkan gerak tubuhku akan seperti apa dalam hidup ini. Aku berserah total kepadamu. Tapi pada saat lagi kepala masuk di situ, Mas, itu yang keinget di sini cuma Abundant Revolution. Di situ aku langsung, aku harus nemenin teman-teman melewati semua perjalanan. Oke. Terakhir di segmen ini Teh. Aku benar-benar bisa merasakan keterhubungan, ikatan persaudaraan, persahabatan, even kita nggak ada hubungan keluarga segala macam gitu ya. Itu ya baru di Abundant Revolution gitu. Jadi teman-teman jauh-jauh datang hadir ke Ngaji Rasul untuk testimoni. Tak kasih transport, nggak mau Mas Hendra. Ada yang kayak gitu, nggak mau Mas Hendra. Aku ketemu Mas Hendra bisa di sini aja udah seneng gitu tuh. Aduh, apa sih sebenarnya yang terjadi dan dialami teman-teman itu Teh? Cinta tanpa batas, Mas. Ketemu lagi sama cinta, Mas. Jadi selama ini kan perjalanan kayak Fiona, Widya, Dwi, itu udah mengalami liku perjalanan dan kepahitan yang dalam ya. Termasuk aku, termasuk Mas Hendra, sama teman-teman yang lain. Jadi kalau diibaratkan peta nih ya, ini sejatinya kita nih. Lalu kita lahir. Kita tuh kayak, ini sejatinya kita yang udah bahagia berkelimpahan, semuanya udah ada, cukup tersedia. Kita lahir nih Mas, ini kayak menjauh gitu Mas. Menjauh sama sejatinya kita. Nih posisi Feby, Dwi, dan teman-teman tuh kemarin-kemarin tuh kayak udah jauh. Buktinya apa? Resah, takut, bingung, cemas, nangis loh kalau ada peristiwa sesuatu. Itu tanda kita menjauh dari sejatinya naturalnya kita. Jauh gitu. Seakan-akan kebahagiaan ada di mana gitu. Kayak nggak bisa dirasain. Yang ada cuma ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Aduh ini gimana, itu gimana. Jadi kayak nggak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Itu sejujurnya yang dirasakan sama teman-teman. Nah, ketika aliran cintanya Allah hadir dan mengingatkan teman-teman semua, teman-teman Allah itu dekat, sedekat nafas kamu. Yuk praktekin, yuk tahu di bab 1 kamu siapa. Terhubunglah sama dia, Allah baik, prasangka baik pada Allah. Lalu diceritakan juga, mau tahu nggak cara kerja semesta begini loh dalam realita kita. Lalu dengan sebuah pertolongan juga ya, dari hidayah kebaikannya Allah dan semesta memberikan insight gitu kepada teman-teman untuk terbuka menerima. Lalu mereka mulai ngeh gitu Mas, mulai klek, kayak ada alarm yang membangunkan mereka dari tidur yang begitu panjang dalam ketakutan dan kesedihan. Dibangunkan nih Mas. Ternyata Allah deket. Ternyata pertolongan itu deket. Ternyata solusi itu ada di titik masalah itu. Solusinya ada di titik masalahnya Mas. Di mana? Kayak beberapa teman punya utang, punya segala macam. Solusinya ada di situ, di mana? Di titik lo ngerasain apa pada saat punya utang? Kesel, cemas, ya udah duduk untuk menerima. Duduk, jangan lari-lari lagi, jangan tolak lagi, jangan dorong jauh-jauh itu. Kenapa? Karena itu cuma energi yang dia hadir datang pengen bisa diterima sama kita. Ketika kamu dorong tolak, kan energi itu kayak air Mas. Kalau air dibendung, ditampat nih di sini, dia kan pasti akan nyari aliran lain tuh Mas di bolongan yang lain. Dia kan selalu nyari aliran untuk tetap dia mengalir gitu. Ya itulah cerita looping. Ketika kamu tolak, ketika kamu nggak terima, ya dia kan namanya juga energi, dia akan terus aja ngalir. Sampai pada akhirnya kamu capek gitu loh dalam loopingan itu dan nyerah deh tuh ujungnya. Nah, hampir kebanyakan dari teman-teman itu kan udah dalam posisi nyerah Mas. Sama kayak aku udah dalam posisi, ya Allah, capek ya Allah, nyerah ya Allah gitu. Di titik ketemu kelas akhirnya ada setitik cahaya
untuk mereka bangkit. Akhirnya mereka praktek sadar nafas syukur, mereka praktek menerima semua realita, mengikhlaskan, meridoi apapun yang terjadi dalam kehidupan, dan menyadari bahwa nggak ada cara lain selain total surrender. Total aja berserah, udah. Kita udah tahu kok cara kerjanya, tapi bukan dalam judul makan tidur. Bertahap di titik mereka menjalankan daily rutin, mulai lapisan-lapisan endapan yang menutupi sejatinya mereka yang bahagia dan berkelimpahan itu mulai larut terurai, larut terurai, larut terurai, larut terurai, larut terurai. Lama-lama kan tipis, Mas. Yeah. Lapisannya. Ketika udah tipis, core terdalamnya isinya apa? Bahagia dan berkelimpahan. Nah, rasa bahagia itu yang mereka rasakan. Itulah yang mempersatukan rasa di antara kita. Ketemu lagi ya sama kebahagiaan ini. Dan kita ada temen untuk saling pelukan gitu loh. Kamu gak sendiri, aku juga ngalamin, yuk. Karena ketika segala sesuatu itu kita pernah merasakan jatuh sampai mentok, Mas. Ketika ada pertolongan itu, Masya Allah, Mas. Contoh ya, aku nih misalnya, aku pernah megang uang 500 juta. Misal. Mas Hendra juga pernah megang uang 500 juta. Terus suatu saat, entah bagaimana ceritanya, si 500 juta ini entah ketipu apa segala macam, habis ambles. Sampai saldo 0. Ketika di saldo 0, kita kan udah terbiasa tuh untuk spending duit. Ketika dalam posisi 0, terus satu hari itu nggak ada pemasukan sama sekali, itu kan bener-bener kita panik, pusing, dan gimana caranya? Di titik sehari, 2 hari uang nggak masuk, tapi di titik tertentu tiba-tiba uang 100.000 masuk. Rasanya gimana? Ya Allah, Alhamdulillah, makasih ya Allah, gitu. Dari titik jatuhnya teman-teman, sampai benar-benar merasakan jatuh seakan kayak nggak ada solusi, selain duduk diam dan menerima, dan mengikhlaskan semua, karena nggak ada cara lain selain menerima. Di titik dia menerima, di titik dia sadari, di titik kesadaran itu muncul bahwa oh, sedih ini juga cinta. Ya udah deh aku syukuri. Mulai bersyukur, sadar nafas syukur. Mulai sending love. Orang-orang yang nipu dia sending love. Cowok yang bawa kabur duit dia sending love. Suami yang membuat dia menderita kayak gini, dia sending love. Terus ayah, ibu, teman yang membuat dia marah, dia sending love. Ketika dia sudah mulai berdamai dengan dirinya, dengan lingkungannya yang ada cuma sending love, mulailah berbalik realitas, slide kehidupan itu berubah karena datanya udah berubah. Nah, di titik rasa gembira, bahagia dengan kebahagiaan perubahan realita itu mulai dirasakan Fiona, mulai dirasakan Widya, mulai dirasakan Dwi dan teman-teman lain. Itu natural sejatinya seorang manusia. Pasti dia pengen ngajak teman-teman yang lain juga bisa merasakan perasaannya, Mas. Karena natural sejatinya kita kan satu, sama, dan terhubung. Aku adalah Fiona, Fiona adalah aku. Nah, rasa bahwa aku sama kamu sama. Kamu belum bisa rilis ya? Yuk aku ajarin. Itu udah alirannya begitu, Mas. Oke. Nah, Teh, ini misal nih. Karena tadi sempat disinggung ya. Ketika kemudian muncul sensasi nggak enak, dialami, dirasakan total, jangan lari-lari. Ya. Contoh, ini Habib seminggu lagi mau nikah, misalnya. Ya. Mau nikah, terus kemudian sebelum dia bertunangan itu, dia udah pacaran nih sama cewek yang lain. Dan ternyata ceweknya baru ngaku kalau hamil misalnya. Allah, oke. Sementara dia udah mau nikah nih sama si cewek yang baru. Nah, kan takut dia. Takut gimana ini? Cukup disadari saja, atau kemudian Habib memilih satu jalan nih. Aku kayaknya berbuat baik yang banyak. Mudah-mudahan ada kejutan. Nah, perbuatan baik itu bentuk dari
pelarian bahwa dia tidak menerima rasa dan sensasi itu atau gimana menurut Teteh? Ya. Dia kan harapannya ini sebagai tolak bala nih biar nggak terjadi sesuatu nih. Karena ada tuh konsep kayak Ya, gitu tuh. ya, di Gimana umum tuh? ada konsep tolak bala kayak gitu. Gimana? Jadi gini Mas, ketika alurnya seperti yang tadi diceritain, kayaknya Habib nyimak banget nih. Nyimak banget deh. Ini Ketika, kisah real sahabatku sebenarnya. oke, Cuman aku ganti nama jadi Habib. oke. Ketika ada sebuah realita yang seperti alurnya seperti tadi, frame-nya tuh agak luas Mas, kita harus lihatnya. Ketika dia mau menikah sama seseorang, tiba-tiba pacar lamanya hamil dan dia harus mempertanggungjawabkan apakah yang harus dia lakukan, apakah dia harus tolak bala, ataukah perlu disadari, ataukah seperti apa gitu kan. Kalau di titik kesadaran yang sekarang, ketika ada fenomena itu terjadi, start pertama yang paling penting untuk dilakukan adalah rasanya Habib apa ketika realita itu ada. Misal, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran. Realita di 2025 ini, dia nggak tunggal, Mas. Ini hanya pantulan. Kalau kamu, Habib, cuma menyelesaikan poin cerita di 2025, akarnya nggak akan selesai. Kalaupun ini, entah apapun itu kejadiannya kamu selesaikan, solusinya, akar dari pantulan realita di 2025 ini, yaitu cerita masa kecil kamu dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, itu tetap masih akan muncul, terjadi lagi, dalam kisah packaging story yang lain. Oke. Jadi start pertama yang harus dilakukan, ketika kamu ngalamin itu, kamu ngerasain apa? Ketakutan, kebingungan, kekecewaan misalnya. Nah, rasa ini, duduk dulu sama rasa itu untuk kamu menerimanya. Ketika kamu udah duduk, rasakan penuh, sadari, alirkan, lepaskan, atau rilis, itu biasanya Mas, suka ada intuisi Mas. Suka ada insight, aliran, dia harus berbuat apa? Kawinin anak itu kah? Ada gerakan dari dalam ya? Iya, betul. Spontan gitu ya? Spontan, betul. After itunya disadari dulu. Jadi kalau bisa flashback dulu tuh ke masa lalu pertama kali waktu cerita-cerita awal kehidupan kamu di 10 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah, pernah nggak ngalamin itu? Biasanya alurnya tuh dari komunikasi kita terhadap bapak kita, ibu kita, atau siapapun yang mengasuh kita gitu. Duduk dulu untuk mencari akar itu. Kalau akarnya nggak ketemu, fine, nggak apa-apa. Duduk aja rasain rasa itu. Tapi kalau memungkinkan kamu duduk, diem flashback. 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah. Jadi si loopingan energi ini, dia ke akar Mas. Kalau cuma nyelesain di 2025 ini kan masih nyala terus. Dia pasti akan looping lagi. Jadi ada baiknya kamu duduk, flashback dulu ke belakang, kalau bisa ketemu, sadari, terima rasa itu. Karena itu hanya energi yang mau mengalir tapi kamu sumbat. Mau mengalir tapi kamu tolak gitu. Semua yang tertolak pasti balik lagi karena naturalnya flowing. Iya. Naturalnya harus ngalir. Itu ya, teman-teman, sahabat semuanya. Nanti kita akan break dulu dan kita akan lanjut setelah makan malam. Tapi yang jelas, buat sahabat, karena banyak banget yang bertanya gimana cara ikut kelas, silahkan nanti teman-teman lihat di YouTube Ngaji Rosso itu di deskripsi ada kontak personnya. Silahkan teman-teman join di batch 19 ya. Yang sudah lama pengen ikut tapi belum ada kesempatan. Masih ada waktu. Terakhir pendaftaran tanggal 15 Oktober ya. Dan yang mau ikut Quantum Love tanggal 13 Oktober monggo. Kalau yang Quantum Jam. Quantum Jam tanggal 6 Oktober mungkin kayaknya nggak ngatasi. Video ini tayangnya kemungkinan tanggal 7 ya. Okay. Jadi jangan lupa ramaikan reuni di Bali ya teman-teman. Kita kumpul bersama, belajar bersama di sana dengan guru kita Pak Wayan Mustika dan Teh Febi. Ada perform dari Gus Teja juga.
kita belajar. Terbuka untuk umum ya Mas? Iya, terbuka untuk umum dan teman-teman Siapa aja boleh masuk dan ikut ya Mas? hybrid ya. Ya, kalau yang di luar kota, luar negeri gitu bisa juga daftar live Zoom gitu ya Mas? Ya. Jadi bisa ikut ini nih online dan offline dikemas dan memang untuk semuanya terbuka. Kita bangun sebuah komunitas kesadaran gitu ya. Mudah-mudahan dengan melihat banyak sekali teman-teman kita, circle kita bertumbuh jadi lebih baik hidupnya, kita bisa tertular vibrasinya gitu. Karena offline itu kan memang yang pertama yang kita cari adalah vibrasinya gitu ya. Dan mungkin di situ juga kita ketemu relasi bisnis yang baru, dan di situ kita ketemu banyak teman-teman yang peduli, ada sahabatnya yang belum bisa dibantu, dan itu indah teman-teman ya. Kita tidak dipersatukan oleh apapun kecuali cinta dan kemesraan, gitu kira-kira ya. Wah, Masya Allah. Thank you Teh Feby, kita break dulu ya. Makasih Oke, banyak. terima kasih Yuk. teman-teman.